sejarah Daulah Mughal. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nova Maulida. Perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil. Pada materi ini kami akan membahas poin-poin mengenai sejarah berdirinya Daulah Mughal, masa kemasan Daulah Mughal, dan faktor kebutuhan Daulah Mughal. Sejarah lahirnya Daulah Mughal. Perjalanan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim dimulai dari Kesultanan Delhi. Daulah Mughal bukanlah daulah pertama di India. Sebelumnya sudah berdiri kekuasaan Islam, namun belum menemukan kejayaannya. Jadi Daulah Mughal bisa dikatakan sebagai penerus Kesultanan Delhi yang sudah berdiri terlebih dahulu. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai dengan 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu dari Timurlen. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Farghana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Ia punya ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul. Dan setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan ekspansinya ke India. Kemudian, setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya. Dalam pertempuran dahsyat di Panipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi, Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian, berdirilah Daulah Mughal di India. Daulah Mughal telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Walaupun Babur, pendiri Mughal, bukanlah asli orang India, tapi dia adalah peletak peradaban Islam yang baru di India. Selanjutnya kita berpindah ke strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Sebagai daulah yang besar, Daulah Mughal mampu membawa Islam di tengah daratan India yang dominasi oleh masyarakat Hindu. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas berpenduduk Hindu. Walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas, dalam kurun kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan. Salah satunya yaitu Sultan Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan dikerahkan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Selanjutnya, orang-orang Hindu menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam satu pertempuran. Sementara di sisi lain, dinasti Lodi berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur dipimpin Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat mengakhiri perlawanan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur dan Daulah Syafawiyah di barat. Zahiruddin Muhammad Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Masa kejayaan Daulah Mughal di India. Masa kejayaan Daulah Mughal di India ini terjadi di masa pemerintahan Akbar pada tahun 1556 sampai dengan 1605 Masehi. Jalauddin Muhammad Akbar atau yang dikenal dengan Raja Akbar sangat menyukai diskusi serta mendengarkan orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki pemikiran yang terbuka atas perbedaan yang terjadi. Sehingga toleransi yang dimiliki pun sangat tinggi. Pada periode ini, kondisi negara sangatlah stabil. Mughal menjadi negara adikuasa dan tercatat sebagai salah satu kerajaan terbesar di dunia.
Penaklukannya wilayahnya pada masa pemerintahnya ini mampu memperluas wilayah kerajaan hingga mencangkup Asia Selatan. Era pemerintahannya menjadi penanda puncak peradaban Mughal. Namun demikian, dengan banyaknya pemberontakan dan perang saudara, mereka tetap bisa dikalahkan oleh pasukan kerajaan Mughal. Dalam bidang politik, Akbar menerapkan politik toleransi salahul atau politik universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Politik ini dinilai sebagai modal toleransi yang pernah dipraktikkan oleh penguasa Islam. Pada masa Akbar terbentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan Muslim asli India. Dalam bidang ekonomi pada masa ini, Mughal telah mengekspor kain ke Eropa. Kontribusi Mughal dalam bidang ekonomi adalah memajukan pertanian. Hasil pertanian ini diekspor ke Eropa, Arabia, Afrika, dan Asia Tenggara. Bersamaan dengan hasil kerajinan seperti pakaian tenun dan kain tipis bahan grodin yang banyak diproduksi di Gujarat dan Bangla. Pada masa Akbar juga konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company atau EIC, yaitu perusahaan Inggris India Timur, untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600 Masehi. Mereka mengekspor katun dan busana sutra India, bahan baku sutra, sandewa, nilai, dan rempah. Dalam mengekspor perak dan jenis logam lainnya dalam jumlah yang besar. Di bidang sastra pada masa ini juga banyak karya sastra yang bermunculan. Di era kekuasaan Raja Akbar, riwayat dan pemikirannya ditulis oleh filsuf Abul Fazal lewat kitab bertajuk Aini Akbari dan Akbarname. Raja Jahangir menulis karya sastra biografi bertajuk Zukir Jahangiri. Abdul Hamid Lahori menulis riwayat hidup Shah Jahan dalam kitab Padshahnamah. Dan di bidang arsitektur, di era kekuasaan Sultan Akbar, dinasti Mughal mewariskan masjid dan istana di kota Agra. Selain itu, Daulah Mughal juga mewariskan bangunan lain seperti Taj Mahal, Benteng Agra dan Benteng Merah, Jamak Masjid, Makam Akbar, Makam Humayun, dan masih banyak lagi. Tidak seperti kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti di masa Jalaluddin Akbar. Di masa kerajaan Aurangzeb, kebijakan universal peace hanya tinggal kenangan. Kerukunan umat beragama pada akhirnya hanya tinggal cerita saja. Lebih dari itu, sejak di masa Aurangzeb, perang saudara, lemahnya pewaris tahta, pola kehidupan yang mewah dan boros, efek puritanisme serta pemberontakan kerap terjadi. Semuanya bermula sejak ia belum menjadi pewaris tahta kerajaan Mughal. Aurangzeb Bahadur Alamgir, satu sisi memang dikenal sebagai putra raja yang sederhana serta taat beragama. Namun di sisi lain, ia haus akan kekuasaan. Sebelum ia menjadi Raja Mughal, Aurangzeb bersekongkol dengan saudaranya sendiri Maraz Mirza untuk merebut kekuasaan ayahnya Shah Jahan. Alhasil, Shah Jahan dipenjara bahkan hingga akhir hidupnya. Shah Jahan declined, whereupon Aurangzeb laid siege to his father. Cannon fire didn't achieve much against these great walls. Sealing off the water supply proved more effective. After 3 days, Shah Jahan surrendered. Aurangzeb never came in to see his father, and Shah Jahan would never again leave this fort. This beautiful tower became his prison, and his life here was made steadily more bleak. Pada tahun 1658, Aurangzeb berhasil naik tahta menjadi Raja Mughal ke-6 sebagai Raja Islam yang baru. Aurangzeb lantas membuat kebijakan puritanisme dengan menegakkan Islam ortodoks garis keras. Seluruh aturan yang melindungi agama selain Islam dihapus.
Bahkan Raja Aurangzeb memberlakukan orang Hindu sebagai budak. Jangan salah, orang-orang Islam Sunni pun juga dipaksa untuk memeluk ajaran Syiah. Kondisi ini tentunya membuat rakyatnya, khususnya kerajaan-kerajaan kecil Mughal, sangatlah muak. Satu persatu kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Maratha, Golkonda, dan Bajipur pun memberontak. Sekalipun berhasil digagalkan, bibit kebencian mereka terus-menerus bertambah, terutama bagi orang-orang Hindu. Meski Raja Aurangzeb sudah meninggal dunia, kondisi kerajaan Mughal semakin hari semakin parah. Seakan seperti hukum karma. Perebutan kekuasaan, perang saudara, serta pemberontakan terus-menerus berlangsung tiada henti hingga 200 tahun lamanya, 29 generasi kerajaan Mughal atau sampai kerajaan itu runtuh. Itulah tadi hasil penjelasan mengenai materi sejarah Daulah Mughal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.